Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rasul Fedi. Saya dari RA4 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Wahid Al-Farigi SEMM CPM yang telah memberikan tugas kepada saya untuk membuat video mengenai materi-materi yang telah disampaikan oleh Bapak. Nah, sebelum ke materi, di sini saya ingin menyampaikan beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu status kepemimpinan organisasi, dan yang kedua pengertian komitmen organisasi. Oke teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi pengetahuan saya mengenai status kepemimpinan dan organisasi. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa materi mengenai perilaku keorganisasian. Nah, dan yang kedua yaitu mengenai pengantar komitmen organisasi. Nah, sebelum ke materi saya ingin menyampaikan beberapa mengenai perilaku keorganisasian. Perilaku keorganisasian adalah bidang studi yang mempelajari bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam suatu organisasi. Fokus utama dari perilaku organisasi adalah memahami, memprediksi, dan mengelola perilaku manusia di tempat kerja. Berikut adalah beberapa aspek penting dari perilaku keorganisasian. Yang pertama yaitu individu dan organisasi, mempelajari kepribadian, profesi, motivasi, dan sikap individu di tempat kerja. Kelompok, dan yang kedua yaitu ada kelompok dan tim, menganalisis dinamika kelompok, berkomunikasi, kepemimpinan, kekuasaan, dan politik dalam organisasi terstruktur. Di sini ada beberapa aspek penting dari perilaku keorganisasian. Di sini itu yaitu individu dalam organisasi, mempelajari kepribadian, persepsi, motivasi, dan sikap individu di tempat kerja. Kelompok dan tim. Kelompok dan tim menganalisis dinamika kelompok, berkomunikasi, kepemimpinan, dan kekuasaan. Dan dalam politik dalam organisasi, struktur organisasi melihat bagaimana struktur organisasi mempengaruhi perilaku, termasuk desain pekerjaan, budaya organisasi, dan sistem manajemennya. Namun di sini ada proses pengorganisasian meliputi proses pengambilan keputusan, manajemen konflik, perubahan organisasi, dan inovasi. Tujuan utama dari mempelajari perilaku organisasi adalah untuk meningkatkan efektivitas karyawan. Tujuan utama dari mempelajari perilaku keorganisasian adalah untuk menefektivitas organisasi dan kesejahteraan yang lebih baik tentang bagaimana organisasi tersebut berinteraksi dalam konteks. Baik, sebelum ke materi, saya ingin menyampaikan beberapa pengetahuan saya mengenai perilaku keorganisasian dan organisasi. Nah, di sini saya akan menyampaikan pengetahuan saya mengenai organisasi. Organisasi adalah sebuah entitas yang terdiri dari sekelompok orang yang untuk mencapai atau sasaran tertentu. Organisasi bisa berbentuk formal atau bisa berbentuk informal dan dapat beroperasi dalam berbagai sektor, termasuk bisnis, pemerintah, pendidikan, dan nirlaba. Organisasi. Nah, organisasi adalah sebuah entitas yang terdiri dari sekelompok yang bekerja untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Organisasi bisa berbentuk formal maupun informal dan dapat beroperasi dalam berbagai sektor, termasuk bisnis, pendidikan, pemerintah, dan nirlaba. Namun contoh-contohnya yaitu bisa termasuk perusahaan, sekolahan, rumah sakit, organisasi nirlaba, dan pemerintah. Setiap organisasi memiliki karakteristik unik sesuai dengan tujuan dan bidang operasional perannya. Baik teman-teman, itu pemaparan materi saya mengenai organisasi dan keperilakuan keorganisasian. Nah, tadi saya sudah membahas mengenai dua faktor tadi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai materi yang akan dipaparkan oleh saya, yaitu yang berjudul status kepemimpinan dan organisasi yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Wahid Al-Farigi SEMM CPM. Oke, di sini saya akan membahas materi mengenai judul status kepemimpinan dan organisasi. Yaitu isi materinya mengenai nilai-nilai keyakinan dan norma budaya organisasi, dan juga mencakup ritual atau simbol, berbagai dasar sistem sosial yang memenuhi cara orang bekerja sama, dan juga meningkatkan kinerja dan
kepuasan anggota organisasi. Dan di situ juga membahas tentang hubungan antara status dan kulturas organisasi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi struktur kepemimpinan, yaitu meliputi kemampuan, kepedulian terhadap orang lain, dan kepemimpinan yang adil. Namun kesimpulan dari status kepemimpinan organisasi yaitu di situ ada pentingnya membangun kepemimpinan positif. Yang dimaksud positif itu kepemimpinan yang membangun hubungan yang baik dan memperdayakan anggota tim adalah kunci keberhasilan organisasi. Di sini membahas pengembangan kepemimpinan kolaboratif yang membahas tentang pembelajaran melalui kepemimpinan kolektif dapat menciptakan inovasi dan komitmen yang kuat dalam organisasi. Nah, itu materi yang saya sampaikan dari judul setelah status kepemimpinan organisasi. Selanjutnya dalam materi status kepemimpinan. Nah, selanjutnya isi dari status kepemimpinan dalam organisasi yaitu mengenai membangun status kepemimpinan yang positif, memperlakukan kombinasi keterampilan, perilaku, dan pendekatan yang dapat menginspirasi dan memotivasi orang lain. Di sini ada beberapa strategi yang efektif. Yang pertama yaitu komunikasi efektif, yang kedua integrasi dan etika, yang ketiga peduli pada kesehatan tim, yang keempat berdasarkan data dan analisis, delegasi tanggung jawab, selanjutnya itu terbuka terhadap perubahan, bersikap terbuka dan fleksibel terhadap perubahan dan inovasi, pembelajaran berkelanjutan, berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang sebagai organisasi pemimpin. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kita dapat membangun status kepemimpinan yang positif dan menjadi pemimpin yang dihormati dan efektif dalam organisasi. Materi yang kedua yaitu mengenai komitmen. Organisasi di sini adalah suatu sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenal dan terkait pada organisasinya. Hal ini ditunjukkan melalui kepercayaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi. Kemampuan untuk menggunakan upaya terbaik demi kepentingan organisasi, serta hasrat yang kuat untuk memperlakukan keanggotanya dalam organisasi. Di sini juga tentang membahas yaitu dampak komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Dampaknya itu mana? Di sini juga ada dampak komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Di sini juga membahas tentang dampak komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan, di mana materinya membahas tentang karyawan dengan komitmen organisasi yang tinggi, cenderung menunjukkan kinerjanya yang lebih baik, mereka lebih produktif untuk mengajak lebih produktif lagi dan proaktif gitu, berusaha memberikan kontribusi terhadap kinerja bagi perusahaan. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas pekerjaan, serta pada pencapaian tujuan organisasi. Dari materi ini ada kesimpulannya yang pertama yaitu komitmen organisasi adalah kunci untuk keberhasilan suatu perusahaan. Karyawan yang berkomitmen tinggi akan lebih produktif, loyal, dan berkontribusi positif bagi organisasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pemaparan materi yang pertama dan yang kedua, yaitu yang pertama mengenai status kepemimpinan organisasi, yang kedua yaitu pengertian komitmen organisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau pemaparan materi saya yang kurang jelas, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.